Baik, selamat pagi Anda sekalian. Berjumpa lagi dengan Serian. Kali ini kita akan belajar bagaimana menuliskan puisi yang indah dengan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ananda, seperti yang kita ketahui, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang sangat indah. Banyak kata-kata yang memiliki makna-makna tersembunyi yang tidak bisa dituliskan dengan kalimat-kalimat biasa. Nah, bagaimana dalam menuliskan puisi yang baik itu? Sebenarnya ini pelajaran sudah ada dari kelas 7 ya, bahkan mungkin kelas 3 dan 4 SD. Tapi kita coba dengan tataran pola pikir kita di kelas 10 SMA, kita coba menulis dengan puisi yang baik dan benar sesuai dengan usia kita. Yang pertama apa saja yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah menentukan ide. Ananda kalau menulis puisi, Ananda harus tentukan idenya dalam puisi itu. Kenapa? Ide tersebut adalah inspirasi kita. Kita mau berbicara, tentu kita punya ide. Ide ini muncul dari mana? Dari penglihatan, dari atas lingkungan, dari pengalaman empiris, dari berbagai macam hal yang pernah atau kita ketahui. Nah, muncullah ide. Nah, ide ini adalah kekuatan awal dan permulaan dari kokohnya puisi. Jadi kalau idenya menarik, idenya luar biasa, maka puisinya akan baik juga. Yang kedua adalah imajinasi atau ruang imajinasi. Puisi itu tentu saja mengakomodir, masuklah dia pada ruang-ruang yang berbicara tentang imajinasi, khayalan, rekaan, pencitraan. Imajinasi yang baik adalah ketika kita menggambarkan secara jauh dan visioner, deskripsi yang tepat serta mampu memainkan suasana. Maka ketika kita berimajinasi tentang sebuah suasana puncak gunung, maka kita harus berupaya sampai ke sana, tetapi dengan tidak mesti langsung ke sana, tapi dengan penglihatan, melihat internet, melihat YouTube, maka kita bisa berimajinasi sampai ke sana, bahkan menambah-nambah. Nah, itu imajinasi. Lalu yang ketiga, menentukan tema. Tema ini sangat penting dalam karya tulis apapun, apalagi ini karya tulis berupa karya sastra. Tema ditentukan agar bisa menuliskan puisi dengan merujuk pada hal-hal yang menarik ke masyarakat. Kita harus buka mata kita, tema-tema yang bisa muncul, apalagi di seputaran usia kita, itu bercerita tentang percintaan, persahabatan, lalu prestasi, lalu pertemanan. Nah itu, tetapi kita bisa ambil analisis yang agak sedikit yang seperti saya bilang serta tabu kemarin, bahwasanya bisa kita ambil sesuatu yang misalnya tema-tema kayak ya tema prostitusi, yaitu kupu-kupu malam. Nah itu sesuatu yang tabu dan orang akan menarik. Nah kita bisa tema itu ya, karena puisi itu biasanya membuka tabir yang gelap ya. Nah, itu dia. Lalu yang keempat adalah menentukan judul. Nah, kalau kalian sudah tentukan tema, maka judulnya harus ada. Judulnya harus konkret dan detail ya. Judul tidak boleh panjang-panjang sekali, banyak-banyak tidak boleh juga. Pendek-pendek juga tidak boleh juga. Ya, tapi harus mengandung unsur yang membuat orang rasa ingin tahunya tinggi, membuat orang penasaran. Ya. Nah, judul itu tidak juga menggambarkan semua isi, bisa diambil penggalan-penggalan. Nah, saya pikir judul itu mudah lah ya. Lalu yang kelima adalah diksi. Kalau ada puisi, tentu ada diksi yang bagus, yang utuh sebagai pembangunnya. Diksi itu adalah penopang yang kuat dan dia tidak bertele-tele, ya, dia indah dan sesuai. Ya, jadi kalau diksi itu kita ambil pilihan kata yang dia tidak biasa. Contohnya ketika kita ambil bagus, menggambarkan bagus, kita ambil diksi selain sinonim dari bagus tadi. Misalnya kita ambil amboy, indahnya misalnya. Nah itu menarik juga ya. Misalnya kita berbicara kematian, kita ambil, kita pilih diksi perlambangannya, misalnya kata hitam ya, langit hitam. Nah, itu bisa. Jadi diksi ini kita pilih saja pilihan katanya ya. Lalu yang keenam itu larik. Larik itu yang kita baca sebagai kalimat kalau dalam apa?
dalam tulisan, dalam paragraf. Nah, tapi dalam puisi namanya larik. Untuk menuliskan berapa jumlah larik dalam puisi, tentunya kita harus memerhatikan ketepatan dengan bentuk puisinya. Larik ini penting. Larik 1, larik 2, larik 3, larik 4, larik 5, larik 6 itu memiliki kepentingan, kohesi dan koherensi, kesatuan dan kepaduan. Jadi larik 1 dan larik 2 dan larik berikutnya itu memiliki hubungan, jadi tidak terlepas satu sama lain. Maka kalau kalian tulis puisi, tentulah ada kaidah-kaidah yang menyambungnya. Ini penting sebagai penulisan puisi. Lalu yang ketujuh, memerhatikan tipografi. Tipografi ini apa? Serian tipografi ini biasanya bercerita tentang bagaimana membentuk suatu puisi dengan kalimat larik-larinya, dengan kata-katanya, tapi membentuk suatu ruang, membentuk suatu bentuk yang menyerupai, misalnya berupa payung, berupa titik air hujan, berupa gunung, berupa piramida, berupa tetesan air. Nah, itu semua dengan kata-kata tapi membentuk itu. Nah, ini terkadang memunculkan tipografi ini. Biasanya puisi-puisi Sutarji Kalzumbahri yang seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan majas. Majas itu yang seperti kita tahu adalah gaya bahasa atau plastik bahasa, mempercantik bahasa. Ada kalimat yang biasa tapi dia tidak menarik, diubah dia menjadi majas. Tapi ada juga kata-kata yang tidak bisa dituliskan dengan kalimat biasa, dia harus dibuatkan dengan majas sehingga orang berpikir. Majas ini membuat orang berpikir, majas ini membuat orang menerka, majas ini membuat orang berimajinasi. Ada majas personifikasi, metafora, lalu ada hiperbola, ada metonimia, macam-macam. Lalu mewujudkan puisi utuh. Sekarang udah masuk pada majas, sekarang berani saja kalian tulis puisi kalian. Jangan malu, jangan ragu, dan tidak boleh tidak pede, tidak percaya diri. Puisi itu lahir dari sebuah proses kreatif yang mengasah batin. Puisi itu adalah akal budi, akal hati. Jadi dalam hati puisi itu ditulis. Jadi jangan ragu, apapun yang ditulis itu baik. Tapi masuk kepada yang ke-9, kita evaluasi hasil puisi kita. Karena tidak ada puisi yang jelek. Yang ada hanya saja puisi yang dituliskan belum mampu menggambarkan secara suasana yang baik. Maka kadang perlu beberapa kali direvisi agar menjadi lebih baik dan menarik. Maka sebuah karya pastilah tentu ada direvisi. Tulis puisi hari ini, besok dibaca lagi. Oh, ada yang kurang, ada kata depan yang kurang, ada majas yang kurang, ada diksi yang kurang. Tengok seminggu lagi, ada judul yang belum tepat. Tengok lagi, seminggu lagi, barulah kita mencapai pada titik kepuasan bahwa puisi ini siap diluncurkan kepada pembaca, siap dikirimkan kepada media bahasa. Nah, ini yang kita sebut sebagaimana menuliskan puisi. Maka Ananda, materi pembelajaran kita menuliskan puisi adalah materi yang sebenarnya cukup gampang dan mudah, tapi ketika kita implementasikan, ini memerlukan proses kreatif yang berpikir untuk melihat lingkungan kita bagaimana, melihat empiris kita bagaimana, lalu kita tuliskan. Maka muncullah dia puisi-puisi yang baik. Apapun temanya, puisi itu adalah baik. Sedemikian itu saja. Terima kasih Ananda. Sampai jumpa. Selamat belajar.